Kalau kita bicara soal soa nih Mas, Ya. yang kita perhatikan dulu yang mana sih Mas untuk soa? Pertama kita overall dulu Mas. Oke. Jadi dari body sampai kualitas warna. Setelah itu dia pola. Jadi pola itu baru terakhir. Ini lokal. Lokal Mas ya? Iya. Karena biasanya kalau AI itu kebanyakan impor yang bagus-bagus. Iya. Kalau untuk Budo Indonesia produksinya banyak. Nah ini kalau ini dijual nggak sih Mas ini kan ini? Dijual sih Mas. Dijual ya yang ini ya? Sebenarnya dijual Mas. Kalau yang ini berapaan sih Mas? Seribu koi, 1000 warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke Ebisu Koi terkait memilih ikan koi ya sahabat koi. Jadi masih banyak teman-teman yang masih bingung untuk cara memilih ikan koi yang bagus. Dan mungkin masih ada yang sahabat koi yang kena tipu atau mungkin masih apa ya, kalau orang Blitar sebutnya kebogok lah, katanya ikannya bagus, super, so quality, high quality, tapi ternyata saat dibawa ke kontes zong, atau mungkin juga ternyata nggak masuk. Kayak teman-teman kita YouTuber juga kan kemarin sempat yang membongkar terkait penipuan ikan koi, baik jual beli, baik kualitas. Nah, kita kampanyekan itu bahwa ikan koi juga sebenarnya banyak yang terpercaya, dan cara memilih ikan koi juga ada caranya. Dan kali ini video konten kita kali ini kita mau membahas soal bagaimana cara memilih ikan koi yang bagus ya. Dan mungkin nggak semua jenis, tapi setidaknya ada beberapa ikan koi yang bisa kita jadikan contoh. Next, kalau pengen ada bahasan seperti ini lagi, boleh ditulis di kolom deskripsi ya sahabat koi. Nah, kali ini untuk kita belajar bareng ya bagaimana cara memilih ikan koi, saya ajak teman-teman ke markas besarnya Fahmi Koi Mart. Oke. Nih, ini ketemu lagi ya. Jadi alhamdulillah memang disinilah tempat Ebisu Koi. Isi Mas. Saling sharing Mas ya. Yes, saling sharing. Terkait ikan koi, dan di belakang sana itu ada yang lagi nyantai. Handler tes ini Mas kemarin. Wih, keren. Kemarin dapat most point ya Mas. Most point di Lombok ya. Most handling di Lombok. Di Lombok most pointnya. Wah, keren. Sekarang lagi nikmatin makan dia. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi disinilah biasanya kita nongkrong dan membahas tentang ikan koi Mas ya. Saling sharing. Jadi saya kadang dari teman-teman viewer saya florkan ke teman-teman terutama yang biasa main di show juga, dan saat memilih ikan koi yang jelas di show ini ikan-ikan the best Mas ya. Yes, betul. Oke. Nah, kali ini Mas, ini di tempat jenengan ada 2 vet yang mungkin kita jadikan contoh Mas ya. Betul. Untuk bagaimana kita memilih ikan koi. Ini vet ukuran berapa kali berapa nih Mas? Ini kalau ini 1,5 meter, diameter 1,5 meter. Oke. Terus kedalaman air berapa Mas? Kedalaman sekitaran 1 meter. 1 meter ya? Yes. Ini untuk keeping ya? Untuk keeping. Ya. Untuk keeping. Terus untuk media di tong itu apa aja Mas? Media kita cuma batu apung. Batu apung aja ya? Batu apung. Berarti untuk biologis. Biologis ya. Kalau untuk kurasnya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kita biasanya 3 hari sekali sampai 1 minggu maksimal. Penggantian air berapa persen? Air. Berapa persen? Biasanya di 75%. 75% ya? Betul. Oke. Nah, ini sahabat koi, ini untuk keepingan, dan ini dikasih makan Mas ya? Iya. Ikannya dikasih makan karena ini untuk show. Dia nggak bisa cari makan sendiri. Oke. Jadi ini dikasih makan. Yes. Nanti waktu sebelum show biasanya dipuasakan. Betul. Jadi hamin seminggu itu kita sudah mempuasakan ikan. Karena memang selain efeknya nanti lebih shining Mas ya. Lebih shining juga ya, kotoran juga nggak keluar terus ke bawah pada saat pencurian. Yang kedua, body ikan juga lebih porsinya pas. Waduh, pas. Oke. Nah, yuk sekarang kita mulai dari
Gosanke Mas Oke, mungkin ya. buat Sanke ya. Gosanke itu ada 3 jenis sahabat koi, yaitu di Kohaku, Sanke dan Sowa Mas ya. Ya. Dan ini adalah Sowa. Coba. Oke, nah kalau yang Sowa ini yang kita jadikan contoh ini grade-nya masuk ke apa sih Mas? Ini udah menang beberapa kali Mas. Dulu waktu di 35 cm udah pernah bis. Oke. Waktu di 25 pernah bis. Dulu pernah jam 1 kali juga. Oke, jadi secara prestasi di kontes tidak meragukan. Udah teruji. Nah, kalau kita bicara soal Sowa nih Mas, Ya. yang kita perhatikan dulu yang mana sih Mas untuk Sowa? Pertama kita overall dulu Mas. Oke. Jadi dari body sampai kualitas warna. Setelah itu dia pola. Jadi Oke. pola itu baru terakhir. Pola terakhir ya. Ini menurut saya lah ya. Oke. Jadi body, kualitas warna, terus setelah itu baru pola. Oke. Nah, Body yang seperti apa sih? Yang ini jantan betina? ini jantan. Ini jantan ya. Oke. Ya. Kalau jantan seperti apa? Kalau yang seperti ini menurut jenengan Ini dari masih terlihat agak kurus ya. Oke. Dari Biasanya ini jadi body itu kalau overall dari kepala sampai ekor itu porsinya pas Mas. Oke. Jadi tidak gemuk di belakang, tidak gemuk di depan. Jadi porsinya itu kita bayangin kayak pentungan itu ya. Pentungan itu lebih ke kenceng, cuma ini porsinya itu enggak ini dilihat enak. Oke. Ya, dilihat enak. Jadi kegemukan itu sebenarnya juga nggak boleh, tapi kekurusan juga nilainya juga kecil. Oke. Jadi dengan body porsi yang pas, Heeh. nah, dari kepala sampai ekor, dengan ekor tebal, kepala besar, dengan tubuhnya di tengah itu pas menyesuaikan ekor dan kepala, nah itu bisa dikategorikan body yang bagus. Oke. Nah, dan ini contohnya Mas ya, berarti kepalanya besar. Kepala besar, Pangkal ekornya tebal. besar. Jadi body antara kepala ini di belakang ini lagi- sampai ke belakang sini gitu. itu harus mengikuti liurnya itu enak Mas ya. Simetris, jika ditarik garis itu simetris enak. Oke, dan imbang kanan kiri. Tuh. Terus nggak ada kecacatan. Nggak ada kecacatan. Yang penting itu Mas, dari awal nggak ada kecacatan. Nggak ada kecacatan, jadi siripnya kanan kiri seimbang. Betul. Sirip layarnya juga oke. Yes. Sirip belakangnya juga bagus. Lurus, bagus. Lurus. Ya. Oke, itu untuk bodinya. Nah, Ya. sekarang untuk warna yang halus untuk, itu seperti untuk warna apa? yang halus. Jadi kita tekankan gini, pertama nggak ada gradasi. Oke. Dari warna hitam dan suminya, dari sumi dan beninya, itu nggak ada gradasi. Oke. Oh, ya kan Mas ya? Jadi ketegasan warna. Oke, berarti ini perpotongan warna Ya. antara merah dan hitam ini benar-benar yang Tegas. tegas gitu ya. Nah, merah putih hitamnya itu tegas. Nah, terus setelah itu ketebalan warna. Oke. Nah, warna itu ketebalannya seperti apa? Nanti kan kita bisa ini nih lihat-lihat waktu kita beli bahan ya. Oke. Jadi ini warnanya tebal dan halus. Jadi perbedaan kasar enggak itu biasanya di mata lebih soft. Ini kan di mata soft Mas ya. Soft. Di mata Terus nggak merahnya. ada lekukan-lekukan Betul. dari ini Mas apa sisik. Nah, sisik. Jadi antara beni itu terlihat kayak nggak ada sisiknya. Nah. Cuma ya itu dikatakan halus. Ini yang disebut Cuma sebenarnya halus ada ya. sisik. Sebenarnya ini bersisik, tapi karena saking halusnya sisiknya sampai kayak nggak ada kelihatan. Mas ya. Nah, itu dikatakan halus. Ini yang dikatakan warna halus ya. Betul. Oke, nih sahabat koi. Yang ketiga itu rata. Rata. Jadi merahnya itu dari kepala sampai Ekor. pangkal ekor itu harus rata. Oke. Itu bisa dikategorikan ikan bagus. Nah, nih sahabat koi. Jadi yang disebut halus itu ini kalau ada sisik-sisiknya seperti sisik itu berarti pecah Mas ya. Itu agak sedikit pecah. Agak sedikit Bisa pecah, diperbaiki sih juga, kita proses. Nanti diproses. Tapi bila dikatakan halus sudah finish, jadi biasanya itu nggak terlihat kayak sisik. Oke. Jadi kayak beni yang tebel itu loh. Terus di matanya lebih nyaman. Oke, ini untuk soa ya sahabat koi. Jadi sahabat koi harus perhatikan tadi, pertama body, yang kedua warna itu tadi, baru ke pattern Mas ya. Baru ke pattern. Oke. Ya. Kalau pattern itu seperti apa Mas? Yang Kalau untuk seperti soa kayak gini. Pattern ini relatif, tapi kalau dilihat dari contoh seperti ini patternnya sudah sangat bagus ya Mas ya. Dari beni dan hitam, suminya sudah masuk di kepala. Terus yang kedua di sumi sama beni itu porsinya sama
siromujinya pas, Oke. porsi hitam merah putihnya itu pas, penempatan sumi juga sudah enak, Oke. nggak ada gradasi, jadi ada Hmm. buka ada tutup di sini tuh juga sudah masuk. Oke, buka tutup itu maksudnya seperti apa, Mas? Jadi buka tutup itu di mulut itu udah ada bukanya, Siroji, siroji, itu di pangkal ekor, pangkal ekor ada siroji juga. siroji dan sumi, Ada sumi seimbang. seimbang ya. bentuknya. Oke. Jadi dilihat itu akan semakin enak. Mm-mm. Nah, yang kedua ikan juga nggak bercak apa ya lek ngarani ya masir itu ya. Oke. Kalau ngarani orang itu masir. Masir itu biasanya ada sumi yang sumi yang masuk di merah, Masuk itu di merah. ada yang bintik-bintik. titik-titik gitu aja. Oke, itu yang nggak dilihat juga boleh. nggak enak. Oke, nih sahabat koi. Jadi ini untuk soa ya sahabat koi, dan yang show quality Mas So ya. quality, betul. Minimal sahabat udah tahu untuk seperti apa memilihnya untuk yang soa show quality, dan itu tadi syarat-syaratnya baru bisa dikatakan show quality Mas ya. Ya, betul Mas. Dan yang jelas show quality ini biasanya dipertegas lagi waktu diajak ke kontes. Diajak ke kontes. Jadi Nah. pada dasarnya itu body, kualitas, lalu pattern. Oke. Ini bahan pokok penting Mm-mm. untuk menilai ikan ini. Oke, nah ini untuk soa Mas ya. Ya, Oke, yuk kita lanjut ke jenis yang berikutnya sahabat koi. Nah, Mas Fahmi, ini ikan yang kedua ya. ya. Ini jenisnya apa Mas Fahmi? Ini jenisnya AI Goromo, Mas. Ai Goromo. Yes. Oke, Goromo ini ada berapa varian sih Mas? Sepengetahuan saya ada dua varian ya. Yang satu itu Budo Goromo, Heeh. yang satu itulah AI Goromo. Oke, kalau yang kayak Kohaku itu Mas? Yang kayak Kohaku itu AI. Ai ya, Iya. maksudnya Ai Goromo. Iya, Ai Goromo. Budo itu lebih mateng, lebih hitam. ke anggur hitam. Oke, biasanya orang-orang nyebutnya Kohaku hitam kalau orang Blitar ya. Karena Iya. polanya Kohaku, tapi karena saking hitamnya, Saking pekatnya hitam kayak kebiru-biru hitam. jadi kayak anggur itu, Betul. dan jadinya seperti Kohaku hitam Ya. sebutannya. Nah, kalau yang ini Mas, Ini adalah AI, Mas. ini ai ya. AI. Kalau di Indonesia agak sulit nyari ai. Sulit, dan Heeh. ini termasuk ikan legend. Ini lokal Lokal. Mas ya. Ya. Karena biasanya kalau ai itu kebanyakan impor yang bagus-bagus. Iya, Ya. iya. Kalau untuk Budo, Indonesia produksinya banyak. iya, betul. Oke. Kalau untuk AI, untuk cara yang terbaik itu susahnya Agak minta sulit. ampun. Oke. Tapi kalau udah dapat bagus, sulit dikalahkan. Sulit dikalahkan ya. Karena biasanya juri-juri suka yang ai kalau di Indonesia. Iya, iya. Oke. Memang karena Mm-mm. kapasitas ikannya juga sulit dicari. Sulit dicari Iya, dan iya. sulit Penghargaannya itu, Mas. Nah, Mas, kalau ini size berapa sih, Mas? Ini M38, Mas. 38. Ya. Terus untuk jantan atau betina? Ini insya Allah jantan. Jantan ya. Ya. Oke. Bodinya luar biasa ya. Kalau kita bicara prestasi tadi ya, dia banyak ya prestasinya. Udah nggak bisa diomongin kalau ini. Oke. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana memilihnya Ya. untuk di Ai Goromo atau di Budo Goromo juga, itu seperti apa sih, Nah, Mas? ini sesuai dengan contoh ya. Mm-mm. Karena contohnya ini prestasinya udah sangat banyak, jadi kita tinggal lihat aja lah. Kita tinggal lihat AI ini bagusnya ya seperti ini. Pertama ini Pola, tetap body. body ya, pertama body. ya. Kita Pertama nggak bisa lepas dari jalur body. body. Setelah Ah. itu kualitas. Nah, baru kita ini sekarang ngobrol masalah kualitas. Mm-mm. Kualitas AI ini yang terbaik adalah netnya ini rata, Mas. Ya, jadi lihat kan ya. Netnya di badan ini rata. Oke, Jadi, berarti Anggur-anggurannya ini terlihat sangat jelas dan rata. oke. Lebih bagus lagi, Mas. Mm-mm. Di kepala itu bersih, Oke. merah bersih. Ini sudah mulai agak inilah, tapi Ada anggurnya. ya nanti bisa bersih sendiri lah. Oke. Cuma ini bagusnya di marutennya ini, di kepala ini dia merah bersih. Oke. Itu sangat dihargai sekali di arena. Arena ya. Ya, Bersih itu berarti rata untuk anggurnya. ya merah. Merahnya rata Merahnya ya. rata. Oke. Merahnya rata, nggak ada bercak sama sekali. Oke. Terus di badan ini netnya Mm-mm. rata. Jadi keangguraannya itu rata. Mm-mm. Jadi di setiap sisi yang ada merahnya ada anggurnya. Mm-mm. Terus untuk sirojinya itu haruskah putih Putih, kayak ya putih bersih. kayak siro? Ya kayak siro. Jadi dia Oh. nanti kan menentukan nilainya juga, Mas. Oke. Nanti membuat gradasinya kan lebih
si AI-nya ini kan lebih menonjol akhirnya nanti. Aha. Warnanya merahnya anggurnya itu. Oke, kalau untuk patternnya Mas, Nah, untuk patternnya udah dari sini udah sangat kelihatan ya. Jadi patternnya ini kan sudah step 4. Dilihat sirup putihnya dan anggurnya ini sudah sangat porsinya pas. Oke. Seperti itu. Nah, kalau di sirip atas nih, Ya. ini kan kelihatan bersih banget nih Mas Ya. ya. Itu semisal ada warna yang sampai ke sirip atas ini, boleh nggak sih Mas kalau? Nggak masalah, cuma nanti nilainya biasanya agak berkurang. Jadi seakan kita pertimbangan ada sama-sama bagusnya nih ya. Ada 2 ekor sama AI semua. Terus sama-sama bagusnya secara kualitas dan body. Nah, biasanya nanti kita lihat kelemahannya. Oh, ada kelemahannya di 1 ekor ini, ternyata ada merahnya di sirip atas. Biasanya nanti yang dimenangkan yang bersih. Biasanya gitu. Cara menilainya biasa gitu. Oke, berarti sirip atas nih harusnya bersih gitu ya, harusnya ya. Ya bersih. Tapi semisal ada ini nggak masalah. Cuma nanti ada pertimbangan nilai tersendiri, Mas. Oke. Nah, ini penampakan untuk yang AI Koromo. Ya. Dan untuk batas-batas warnanya kayak belakang nih Mas. Ya. Ini boleh nggak sih sampai ke ekor gitu? Sampai ke ekor, masuk ke ekor gitu? Kalau untuk show biasanya jangan. Nggak boleh ya. Karena sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tinggal lihat musuhnya sebenarnya. Oke. Saya ini maksudnya kita ini kan memeta juga ya Mas ya. Memeta lah di arena itu kita memeta mana musuhnya, mana ini. Jadi cuma kalau bisa dari pakemnya itu harus memang bersih. Jadi nggak ada gradasi, bersih. Terus pakemnya itu juga di belakang juga secara pattern pas. Ini nanti kalau kita bayangin di belakang lah ada itemnya sampai ke ekor kan dilihat juga nggak enak ya. Oke. Nah terus ada nggak harus kiwa atau sasi atau apa kayak gitu yang kalau di Koromo milih kita harus ada patokan itu? Gini ya. Jadi sasi itu ya pasti nanti akan finish sendiri. Jadi tinggal kita ini pinter-pinteran ya lihat bahan yang kita pilih ya. Yang kedua kan sebenarnya juga kita bisa mengolah itu juga. Nanti kita olah bagaimana si sasi ini juga si kiwa ini juga kita olah bagaimana tetap bisa finish ya. Biasanya berarti sasi atau kiwa itu menunjukkan ikan belum finish Mas. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi juga yang memang dari sampai ya begitu terus. Nanti berarti ini masalah jam terbang untuk memilih ikan. Ya. Ini untuk ikan-ikan yang bagus ya sahabat koi. Jadi semisal sahabat koi sekedar untuk penghias kolam, nggak harus seperti itu tadi. Jadi pakem ini kita gunakan untuk yang di show. Sekaligus sahabat koi punya gambaran untuk memilih ikan koi itu. Semisal jenis ini nanti pakemnya seperti itu. Betul Mas. Jadi di luar itu pun nanti biasanya berpengaruh dengan harga ikan koinya Mas ya. Betul sekali. Jadi biasanya kalau untuk menghias kolam nggak harus seperfect ini ya. Cuma nanti ini pengetahuan baru, pengetahuan di mana nanti teman-teman bisa dapat ilmu lah. Kalau ikan tuh gini, kalau ini itu kalau mau ikut show ini apa sih yang dinilai itu memang ada pakemnya tertentu. Minimal sahabat koi saat ada orang menawarkan ini show quality Om. Nah, sahabat koi sudah punya gambaran untuk memilih ikan ini benar-benar show quality atau enggak. Kayak gitu Mas ya. Betul. Jadi kita ya karena pedagang kadang memang ada yang menganggap ini untuk menaikkan harga lah kayak gitu ya. Nah ini kalau ini dijual nggak sih Mas ini kan ini? Dijual sih Mas. Dijual yang ini ya? Sebenarnya dijual sih Mas. Kalau yang ini berapaan sih Mas? Kalau boleh? Ini di atas itu teman-teman itu dia ngejualnya sekitar 25 sampai 20 juta. 25 sampai 20 sampai 25 juta ya. Betul. Ini karena dia untuk show quality dan prestasinya udah banyak. Biasanya include nggak sih Mas kayak piala atau apa kayak gitu? Include, nanti kita tetap include kan ya. Ini sahabat koi ada harganya. Dan kita akan lanjutkan ke ikan berikutnya. Tapi kayaknya di video selanjutnya Mas Fahmi. Gitu. Jadi ini untuk video awal kita kasih 2 ekor ini. Siap. Biar sahabat koi nanti nggak bingung. Jadi nanti bisa kita selingin ke video selanjutnya itu ikan yang jenis yang lain. Jadi
oh Soa harus seperti ini, oh Goromo harus seperti ini. Ya, Oke. kita kompletin lah ya. Kita kompletin karena di vet ini masih banyak sahabat koi. Masih sangat banyak. Nanti kita akan review satu-satu. Oke sahabat koi, itu tadi ya untuk review awal kita, dan nanti tonton di video selanjutnya untuk bagaimana memilih ikan koi dengan kualitas yang benar-benar sesuai dengan ikannya. Oke, 1000 koi 1000 warna, tonton di episode berikutnya.